Masa kejayaan Alex Pereira ketika ia mampu mendominasi lawan-lawannya dengan mudah tampaknya sudah berakhir. Bahkan, menurut saya era tersebut telah usai sejak UFC 313. Tidak ada lagi sihir atau kejutan luar biasa dari dirinya. Jujur, hal ini menjadikan karena saya menyukai sosok Pereira. Namun kebenarannya memang sulit dibantah. Saya harus jujur, saya sulit menjagokan Alex Pereira dalam laga ulang ini. Saya sudah mencoba meyakinkan diri, membayangkan skenario di mana Pereira bisa menjatuhkan Magomed Ankalaev. Namun kenyataannya, ini adalah lawan yang buruk bagi dirinya. Ankalaev seakan menjadi tembok kokoh dalam perjalanan karir Pereira. Saya mencoba berpikir bahwa mungkin Pereira sedang tidak fit, khawatir akan takedown atau kurang fokus. Namun setelah saya menonton ulang berkali-kali, saya harus jujur kepada diri sendiri. Masalahnya bukan karena faktor eksternal, melainkan karena gaya bertarung Ankalaev adalah lawan mimpi buruk bagi Pereira. Ankalaev tidak perlu melakukan sesuatu yang spektakuler. Ia cukup menekan Pereira lepaskan serangan. Pereira memang diri di dalam oktagon. Namun olahraga ini tidak peduli pada hal-hal semacam itu. Yang menentukan adalah gaya bertarung. Dan dalam hal ini, gaya Ankalaev adalah salah satu yang paling buruk bagi Pereira. Ankalaev bukan petarung yang penuh atraksi, tetapi apa yang ia lakukan sangat bersih, efisien dan rapat. Pengelolaan jaraknya luar biasa. Ia berdiri tepat di luar jangkauan Pereira, tidak kabur, tidak memberi ruang, cukup dekat untuk memberi tekanan, namun cukup jauh untuk menghindari serangan. Setiap kali Pereira mencoba menyerang, Ankalaev sudah siap, menghindar, menyelip, lalu membalas dengan pukulan cepat dan tepat. Lihat saja ronde kedua pada pertemuan pertama. Ankalaev masuk ke jarak serang, Pereira tidak bereaksi, lalu Ankalaev mendaratkan strike lurus yang bersih, cepat tanpa telegraf. Pertarungan tersebut memperlihatkan kelemahan Pereira, khususnya dalam aspek tinju. Ya, ia berbahaya dengan hook kiri yang ikonik, tetapi jika kakinya dinetralisir dan ia dipaksa bermain tinju murni, kelemahannya terlihat jelas. Ia jarang menggerakkan kepala dari garis tengah, jabnya kaku, dan pertahanannya hanya mengandalkan guard tinggi tanpa variasi. Ankalaev membacanya dengan sempurna. Ia tidak terpancing feint, tetap sabar, membuat Pereira ragu-ragu, dan setiap kali Pereira mencoba membuka serangan, Ankalaev sudah lebih dulu mengantisipasi dengan slip dan counter. Ditambah lagi kekuatan tangan Ankalaev sangat tinggi. Straight kiri dan hook kanan setelah slip menjadi senjata yang efektif. Banyak orang berpendapat bahwa kekalahan Pereira sebelumnya terjadi karena ia hanya ditekan di pagar oleh Ankalaev. Namun itu bukan penyebab utamanya. Masalah terbesar adalah gaya bertarung Pereira yang tidak efektif melawan Ankalaev. Magomed merupakan seorang counter striker yang sabar, layaknya pemain game yang menunggu lawan melakukan kesalahan. Sementara Pereira terlihat ragu-ragu sepanjang pertarungan. Satu-satunya momen keberhasilan Pereira hanyalah melalui tendangan ke betis atau calf kick. Tetapi Ankalaev mampu memotong pergerakan dengan sangat rapi. Ankalaev terus menutup ruang gerak layaknya mesin pembersih otomatis yang mengikuti kemanapun Pereira melangkah. Lebih buruk lagi, Pereira jarang menggunakan pukulan lurus, padahal itu sangat penting. Sebaliknya, Ankalaev tetap rapat, melepaskan pukulan bersih, serta selalu menyimpan ancaman gulat di saku belakangnya. Alhasil, Pereira tidak pernah merasa nyaman. Selain itu, pertahanan tinju Pereira tidak terlalu baik. Ia tampak rentan terhadap pukulan lurus, seringkali hanya mengandalkan gerakan badan ke belakang dengan tangan terangkat lemah, seakan-akan seperti karakter kartun. Pola ini sudah terlihat sepanjang karirnya, dan Ankalaev memiliki kecepatan dan teknik yang membuat kelemahan tersebut semakin jelas. Memang jika ingin memberi peluang bagi Pereira dalam laga ulang, ada beberapa penyesuaian yang bisa ia lakukan. Misalnya, lebih konsisten menggunakan low kick dengan kombinasi, bukan sekedar calf kick tunggal. Ia juga perlu menekan sejak awal, mengambil alih pusat oktagon, memaksa terjadinya pertukaran serangan, dan mencoba memvariasikan stance agar bisa membuka peluang serangan kaki ke dalam atau ke tubuh. Namun, sekalipun semua itu dilakukan, saya tetap meragukan efektivitasnya. Masalah pokok adalah gaya. Ankalaev terlalu disiplin, terlalu rapat, dan terlalu efektif dalam mengantisipasi serangan lawan. Counternya sangat berbahaya untuk tipe petarung seperti Pereira.
Jika Pereira pasif, ia akan dipermainkan sepanjang laga. Jika ia terlalu agresif, ia akan terbuka untuk counter atau bahkan takedown. Tidak ada zona aman dalam pertarungan ini. Pereira adalah petarung yang tumbuh dalam kekacauan, dalam pertarungan penuh tekanan dan ritme cepat. Sebaliknya, Ankalaev adalah petarung yang tenang, efisien, dan mampu membuat lawannya ragu setiap kali ingin melangkah. Pada pertemuan pertama, Pereira bukan hanya terlihat berhati-hati, melainkan benar-benar kebingungan. Ia tidak bisa membaca jarak, tidak bisa menemukan momen untuk jab, dan selalu terlambat bereaksi. Pereira memang cepat untuk kelas berat ringan, 200 pon, tetapi Ankalaev sendiri lebih cepat dan lebih konsisten menjaga ritme sepanjang ronde. Jika dibandingkan, Ankalaev juga memiliki lebih banyak cara untuk menang. Ia masih muda, memiliki momentum dan disiplin tinggi, sedangkan Pereira terlihat mulai teralihkan dengan gaya hidup selebritis, tampil di acara hiburan, bermain film, hingga aktivitas di luar oktagon. Untuk bisa menang, Pereira harus kembali menemukan mentalitas lamanya saat ia masih lapar kemenangan dengan hati. Senjata seketika, namun jalan kemenangan bisa hanya mengandalkan pukulan melingkar besar seperti hook atau uppercut, karena Ankalaev terlalu sabar menunggu kesempatan untuk melakukan counter. Sebaliknya, Pereira harus memperbanyak pukulan lurus. Pada ronde kelima dalam pertemuan pertama, terlihat jelas perbedaan ketika ia mulai menggunakan jab. Ankalaev sempat goyah dan harus menghormati serangan tersebut. Dikombinasikan dengan tendangan ke arah tubuh atau kepala, itu dapat membuka peluang. Selain itu, penting bagi Pereira untuk bermain di luar jangkauan tinjuan Ankalaev, memperbanyak tendangan, ip, dan variasi feint agar bisa membuat Ankalaev ragu untuk terus menekan. Banyak orang meremehkan kemampuan gula defensif Pereira, tetapi kenyataannya ia berhasil menahan beberapa percobaan takedown, bahkan sempat melakukan sapuan kaki yang impresif. Meskipun begitu, resiko tetap besar. Jika Ankalaev mengubah pendekatan dengan lebih banyak single leg, itu bisa menjadi masalah bagi Pereira. Oleh karena itu, menurut saya, narasi bahwa Pereira hanya perlu lebih agresif di laga ulang adalah keliru. Justru, agresivitas itulah yang akan dimanfaatkan Ankalaev. Ia memang menunggu lawan maju terlebih dahulu untuk kemudian mengcounter dengan strike kiri yang mematikan. Jika Pereira terlalu memaksa, pintu untuk takedown pun akan terbuka lebar. Ini bukan sekedar masalah strategi atau penyesuaian kecil. Gaya Ankalaev adalah lawan alami bagi gaya Pereira. Ia menutup sebuah keunggulan utama Pereira dan memaksanya bermain dalam tempo teknis yang tidak nyaman. Saya ingin percaya Pereira mampu melakukan sesuatu yang berbeda, tetapi realistisnya saya melihat pertarungan ulang ini akan berakhir lebih buruk dibandingkan yang pertama. Ankalaev sekarang lebih percaya diri sebagai juara, dan Pereira harus berjalan kembali ke dalam gaya pertarungan yang sudah membuatnya tampak kehilangan arah. Dengan kata lain, ini bukan pertandingan seri atau 50-50. Ini adalah pertandingan dengan keunggulan satu sisi. Dan menurut saya, Ankalaev akan mengakhiri Pereira di laga ulang, bahkan dengan cara yang lebih tegas. Kesimpulannya, dalam laga ulang ini, Ankalaev tetap memiliki lebih banyak jalur menuju kemenangan. Pereira hanya bisa menang jika mampu menemukan kembali mentalitas lamanya dan mengeksekusi strategi dengan sempurna. Namun, peluang itu tipis. Ankalaev lebih muda, lebih segar, dan lebih konsisten. Dengan kata lain, Pereira membutuhkan malam yang sempurna, sementara Ankalaev tidak harus tampil sempurna untuk tetap menguasai pertarungan.